Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Anak soleh dan soleha level 3 yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembahasan tajwid di buku metode Syafi'i ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang sifat ya. Sekarang kita masuk ke sifat huruf yang tidak mempunyai lawan di halaman 26. Silakan anak soleh dan soleha buka bukunya sambil memperhatikan penjelasan Ustaz. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan kita memahami pelajaran ini. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, di halaman 26 kita akan membahas sifat huruf yang tidak mempunyai lawan ya. Setelah pekan yang lalu kita membahas sifat yang berlawanan, sekarang sifat yang tidak punya lawan ya, atau sifat khusus. Ustadz kalau bilang sifat khusus ya, sifat istimewa karena dia tidak punya lawan ya. Di sini ada 8 ya. Yang pertama yakni shafir ya. Shafir itu ialah suara yang mendesis, gampangnya ya. Atau kalau di sini pengertiannya yaitu tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan 2 gigi seri atas dan bawah ya. Desis ya. Suara yang mendesis itu shafir. Hurufnya ada 3. Huruf sin, huruf zai, sama huruf sod ya. Perhatikan sa, si ada desisnya. Za, zi, zu ada desisnya ya. So ada desisnya ya. Jadi hanya 3 huruf ini yang punya desis. Makanya dia punya sifat khusus atau sifat yang tidak berlawanan, namanya shafir ya. Huruf sin, huruf zai sama huruf shad. Kemudian kedua sifat qalqalah. Insyaallah kalian sudah sering ya mendengar kalimat qalqalah. Nah, ini adalah termasuk bagian dari sifat ya, sifat yang tidak berlawanan atau sifat khusus. Qalqalah hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to, qaf ya. Nah, dia memantul artinya. Qalqalah itu artinya memantul. Contohnya ab, aj, ad, ako ya. Untuk ba, jim, dal ini mantulnya ke tipis, ab, aj, ad. Tapi untuk huruf to sama huruf qaf ini mantulnya ketebal dia ya. Ako gitu ya. Tidak boleh ate, ake, nggak boleh. Karena dia punya sifat tebal, ako ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, sebelum yang ketiga qalqalah dibagi menjadi 2, ada kubro sama sugro ya. Kalau kubro apabila waqaf pada huruf qalqalah, ini kubro ya. Ketika huruf qalqalahnya tadi hidup kita pengen waqafin, maka yang kita waqafin itu menjadi qalqalah kubro. Kalau sugro huruf qalqalahnya ada di tengah atau di tengah kata atau kalimat ya. Memang pada asalnya huruf qalqalah tersebut sudah sudah sukun ya, sudah mati ya. Contohnya di situ qad aflahal mu'minun ya. Tidak ada perbedaan dalam penyebutan ya. Tidak ada perbedaan, sama saja. Kemudian sifat yang ketiga yakni lin ya, atau artinya lembut atau mudah diucapkan ya. Hurufnya hanya ada 2, waw sukun dan ya sukun. Sebelumnya berharokat fathah ya. Waw sukun atau ya sukun sebelumnya, sebelum huruf waw sama ya sukun itu berharokat fathah. Contohnya khauf ya, khauf, haid, bait ya. Ini lin, khauf, bait, lembut dia. Kemudian yang keempat adalah sifat inhiraf
ya. Inhiraf itu adalah menyimpangnya makhraj, ya. Menyimpangnya suara karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan, ya. Menyimpangnya aliran suara, ya. Huruf apa? Hanya ada dua, huruf lam dan ro, ya. Lam dan ro. Itu inhiraf, ya. Jadi anak soleh cukup mengingat nama dan hurufnya saja, gitu ya. Juga artinya. Inhiraf apa artinya? Tadi menyimpang. Hurufnya lam sama ro. Berarti selain lam dan ro, ini dia nggak punya sifat inhiraf, gitu ya. Kemudian yang kelima takrir. Takrir itu artinya bergetar, ya. Nah, huruf apa yang bergetar? Hanya ada satu huruf, yakni huruf ro, ya. Bergetar dia lidahnya, ro, ya. Huruf ro. Jadi ro itu punya sifat khusus, ya, atau sifat yang tidak berlawanan, yaitu sifat takrir namanya. Kemudian yang keenam tafashi. Tafashi artinya adalah tersebarnya udara di dalam mulut atau berhamburannya udara di dalam mulut. Ada satu huruf apa? Sya, ya. Sya, huruf shin. Sya. Itu dia udaranya berhamburan di dalam mulut, ya. Hanya huruf sya. Kalau huruf sa ini bukan, dia sofir tadi, ya. Desis keluar. So, sa. Kalau ini sya di dalam mulut. Sya. Kemudian yang ketujuh istitolah. Ya, istitolah itu memanjangnya makhraj, ya. Hanya ada satu hurufnya yaitu dhad, ya. Huruf dhad. Memanjangnya makhraj, dari makhraj sini sisi, dia kan sisi makhrajnya, ya. Sisi kanan atau sisi kiri sampai ke ujung, ya, ketika diucapkan sampai ke ujung lidah. Ini memanjangnya makhraj, ya. Terdorong dia karena ada udara dari dalam mulut terdorong, ya, di atas geraham atas itu memanjangnya makhraj, makanya disebutnya, ya. Namanya istitolah. Hurufnya hanya dhad, ya. Contohnya di surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Memanjangnya makhraj. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu gunnah, ya. Ini gunnah bukan yang gunnah pokok yang ada di nun dan mim, bukan, tapi ini gunnah mutawalah, ya. Gunnah yang memanjang. Ada 4 dia, gunnah yang memanjang, ya. Kalian bisa lihat di halaman selanjutnya, ya. Di halaman 28 ada 4 macam. Ada yang paling sempurna, kurang, dan paling kurang, ya. Atau bahasa Arabnya akmal matakun, kamilah, nakilsoh, sama ankos matakun, ya. Pakai bahasa Indonesia aja, ya. Kalau ribet pakai bahasa Arab. Paling sempurna, kurang sempurna, paling kurang sempurna, gitu ya. Ada bagian-bagiannya dia, ya. Untuk yang paling sempurna dia terjadinya pada gunnah musyaddadah, ya. Nun dan mim bertasydid. Terus kedua pada idgham mimi, ya, mim bertemu mim. Ketiga pada idgham bi gunnah, ya. Nun atau tanwin bertemu sama idgham bi gunnah, ya. Nun mim waw, ya. Kemudian keempat idgham mutajanis, ya, yang ba bertemu mim. Ada contohnya di situ, irkam ma'ana, ya. Ada contohnya di situ, Muhammadun. Nah, ini gunnah musyaddadah. Amanna, gunnah musyaddadah. Kam min fi'ah. Ini idgham mimi. Kam mim bertemu mim. Mimmal idgham bi gunnah, nun bertemu mim, ya. Khairayyarah, ya. Ini idgham bi gunnah terus sampai ke selanjutnya, sampai terakhir, ya. Contohnya ada di situ semua. Jadi tadi ada 4 tempat untuk yang paling sempurna, ya. Ada di idgham di gunnah musyaddadah, terus idgham mimi, terus idgham bi gunnah, sama idgham mutajanis yang ba ketemu mim, ya. Idgham mutajanisain yang ba ketemu mim, ya. Ba-nya langsung hilang, langsung masuk ke mim. Irkam ma'ana, gitu ya.
Kemudian yang kedua, ini yang sempurna saja. Kalau tadi paling sempurna, sekarang yang kedua guna mutawalahnya yang sempurna saja. Ini dia ada di 3 tempat, ya. Ada di ikhfa syafawi, terus ikhfa hakiki, terus sama iklab, ya. Ada di ikhfa syafawi. Contohnya ikhfa syafawi, hum barizun, ya. Kedua ada di ikhfa hakiki, contohnya mansura, ya, mansura. Makanya ketika ikhfa ini harus ada gunahnya, guna mutawalah, harus tahan dulu gitu ya, jangan cuma masuk ikhfa aja. Ya, jangan mansura, jangan gitu. Mansura ada guna mutawalahnya di situ ya. Kemudian yang ketiga ada iklab ya. Contohnya mim ba'd ya. Mim ba'du ya, mim ba'd. Itu yang kedua, guna mutawalah yang sempurna saja. Kalau yang tadi pertama paling sempurna, kedua sekarang sempurna. Nah, yang ketiga sekarang kurang, yang kurang nih ya. Dia terdapat di 2 tempat, izhar syafawi sama izhar halqi ya. Contohnya izhar syafawi, mim bertemu semua huruf kecuali mim dan ba. Alaihim ghairil maghdubi gitu ya. Kurang dia, guna mutawalanya kurang. Alaihim, makanya enggak ditahan alaihim, enggak gitu ya. Kemudian di izhar halqi an'amta. Ustaz, izhar katanya enggak ada guna, ada tetap. Ini guna mutawalah namanya. An'amta, cek saja coba hidung kamu tutup, pasti masuk tetap ya. Kan itu guna mutawalah yang kurang sempurna ya. Izhar halqi. Kemudian yang terakhir paling kurang. Yang paling kurangnya ini ada di huruf nun dan mim yang berharokat ya. Jadi huruf nun dan mim, na, ninu atau ma, mimu, ini tetap ada gunahnya. Ada guna mutawalah namanya, tapi dia paling kurang sempurna, yang paling bawah gitu ya. Tapi tetap ada guna. Coba cek. Nah, tetap masuk kan lewat hidung kan, kalau guna itu lewat hidung. Nah, ma tetap gitu ya. Jadi itu guna mutawalah yang paling kurang sempurna. Jadi guna mutawalah itu guna yang dipanjangkan ada 4. Yang pertama paling sempurna, kedua sempurna, ketiga kurang, keempat paling kurang gitu ya. Terus tadi Ustadz udah jelasin juga ada bagian-bagiannya. Kalau yang paling sempurna dia ada di 4 tempat. Ada di guna musyaddadah, nun dan mim bertasydid, ada di idgham bi gunnah, ada di idgham mimi, sama ada di idgham mutajanisain yang ba ketemu mim ya. Kemudian yang kedua, guna mutawalah yang sempurna aja itu ada di 3 tempat. Ada di ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, sama ada di iklab ya. Kemudian guna mutawalah yang kurang itu ada di 2 tempat, izhar syafawi sama izhar halqi ya. Kemudian yang paling kurang sempurna, yang paling bawah guna mutawalahnya ini ada di huruf nun dan mim yang berharokat. Nah, ninu, mamimu ya. Baik, sampai sini. Jadi sifat yang khusus atau sifat yang tidak berlawanan ini ada 8 di buku sini ya, ada 8. Tadi ada sofir, artinya berdesis suaranya, hurufnya sin, zai sama sod. Kedua ada kolkola, kolkola artinya memantul ya, hurufnya ba, jim, dal, toko ya. Nanti kolkola dibagi lagi, ada kubro, ada sugro. Kemudian yang ketiga ada lin atau lembut atau mudah diucapkan. Hurufnya ada ya, waw, sukun, sebelumnya harokat fathah. Fathah, ingat ya, contohnya bait, khauf gitu ya. Kemudian yang keempat ada inhiraf. Inhiraf artinya menyimpang, menyimpangnya suara ya, aliran suara karena dia tertutup sama lidah. Jadi menyimpang. Hurufnya lam sama ro ya. Kemudian yang kelima ada takrir, artinya bergetar. Huruf apa yang bergetar? Ya, cuman huruf ro ya, ro bergetar. Kemudian yang keenam tafashi,
Tafashi artinya berhamburannya udara di dalam mulut, ya. Hanya ada satu huruf sya, ya, sya. Beda sama sa, ya. Kalau sa ini kan dia desis, sofir ke depan, sa. Tapi kalau ini sya, sya di dalam dia berhamburan, sya, ya, yang ada kayak sa titik 3 itu sya, ya, sya. Kemudian yang ketujuh istitolah. Istitolah itu memanjangnya makhraj, ya, hurufnya dhad, memanjangnya makhraj. Kemudian yang ke-8 guna mutawalah, yang tadi kita bagi 4, ya. Ada yang sempurna, paling sempurna, sempurna, kurang, paling kurang. Itu, ya. Nanti bisa kalian pelajari lagi, baca-baca bukunya. Jika ada yang belum dimengerti atau kurang paham, bisa ditanyakan ke pengampunya masing-masing, ya. Cukup sekian dari Ustadz, semoga Allah mudahkan. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ustadz, karena Ustadz pun masih belajar. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.